Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Siti Fitriasari dalam program berita Sultra Malam yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar Sulawesi Tenggara. Berikut berita selengkapnya. Kami buka dengan informasi pertama. Upaya pemerintah Kota Kendari untuk meringankan beban pedagang eks-sentral Kota Kendari yakni dengan memberikan subsidi bagi pedagang sentral Kota Kendari. Subsidi tersebut diperuntukkan bagi pedagang yang memiliki kios di pasar eks-sentral Kota Kendari pasca dilakukannya relokasi. Program pemerintah untuk membenahi pasar tradisional menjadi pasar yang bersih dan higienis ternyata mendapat tanggapan positif dari pedagang. Setelah direlokasi di tempat sementara, kini para pedagang boleh bernapas lega karena sebentar lagi mereka akan menempati pasar yang tentunya lebih bersih dan nyaman. Para pedagang yang menempati pasar sementara ini telah memiliki los atau kios untuk berjualan. Untuk pedagang lama, harga sewa losnya disubsidi oleh pemerintah sebesar 5 juta rupiah per meter selama 12 tahun. Ini seluruh pedagang ini memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Kendari, di mana pembangunan pasar sentral ini sangat mensyukuri bagi warga pedagang karena ya artinya apa yang sudah kelihatan sekarang ini, pedagang ini sangat merespon positif. Sementara pedagang baru dikenakan harga normal yakni 25 juta rupiah per meter untuk jangka waktu 15 tahun. Dewi Larasati, Saharudin, TV Sultra melaporkan. Ini rencananya akan diresmikan dan ditempati para pedagang awal Januari 2014. Namun perencanaan tersebut kembali diundur oleh pemerintah Kota Kendari. Sebelumnya, pemerintah Kota Kendari berencana akan meresmikan awal Januari 2014. Perencanaan tersebut juga pernah diupayakan akhir Desember 2013 yang lalu. Penundaan tersebut disebabkan kondisi bangunan yang belum mencapai 100%, sehingga peresmian Pasar Sentral Kota Kendari ditunda peresmiannya yakni di bulan April 2014 mendatang. Saat ini, tahap pembangunannya sudah rampung hingga 95%. Seluruh bangunan sudah memasuki tahap finishing. Saat ini, tinggal tahap pembenahan dan pembuatan taman. Kalau kita lihat dari kondisi bangunan, hampir rampung. Jadi kalau saya melihat bahwa pembangunan pasar sentral ini sudah 95%. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Dengan kapasitas los lebih dari 1.000, pasar ini rencananya akan difungsikan hingga 1 kali 24 jam dengan persediaan kapasitas listrik 62.000 watt. Dewi Larasati, Saharudin, TV Sultra melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau melakukan penertiban parkir di Pantai Kamali. Penertiban tersebut untuk menata sejumlah titik parkir yang dinilai semrawut, utamanya di kawasan keramaian. Penertiban lahan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau di sejumlah objek wisata seperti Pantai Kamali, Pelabuhan Jembatan Batu, dan kawasan Pelabuhan Murhum, serta beberapa kawasan yang dinilai semrawut, utamanya lahan parkir. Penertiban tersebut sebelumnya dilakukan rapat koordinasi pembentukan tim terpadu, yakni Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Bau-Bau, dan Polisi Pamung Praja. Tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau yakni untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait areal parkir yang telah disiapkan pemerintah Kota Bau-Bau. Razia yang dilakukan di lapangan banyak ditemui sejumlah kendaraan yang parkir menyalahi aturan. Bahkan sejumlah kendaraan bermotor bentor tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang telah disiapkan. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, Polres Bau-Bau melakukan simulasi langsung di lapangan. Menurut Amiruddin,
Kegiatan tersebut akan terus dilakukan dengan beberapa instansi terkait. Kita membangun kedisiplinan masyarakat. Yang kedua, terus kita memperkuat ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bertransportasi. Hingga kawasan parkir di Kota Babau tertata dengan rapi agar kedepannya menjadi percontohan di beberapa daerah lainnya. TV Sultra melaporkan. Yang berasal dari daerah kita tercinta, salah satunya yakni makanan tradisional Sinonggi. Menu kuliner yang satu ini berbahan baku dari tepung sagu. Seperti apa makanan khas asal Kota Kendari tersebut? Berikut liputannya. Beraneka ragam ciri khas makanan tradisional asal Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satunya makanan khas asal Kota Kendari atau yang lebih dikenal dengan Sinonggi. TV Sultra salah satu menu andalan Kota Kendari yaitu Sinonggi. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana cara pembuatan Sinonggi dan bagaimana proses penyajiannya. Saya ajak kita untuk masuk di salah satu rumah makan di Sanjaya yang berada di Poros. Untuk membuat Sinonggi ini, kita harus menyiapkan sagu yang sudah disaring, kemudian diendapkan dan diberi air hingga agak encer. Sambil diaduk-aduk, siram dengan air panas sampai mengental. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan merata. Sinonggi ini dimakan dengan lauk ikan palumara dan sayur bening atau ikan tawaloho atau ikan asap. Ini di depan saya sudah ada satu paket menu Sinonggi, yaitu ada di sini yang namanya Sinonggi, terus ikan palumara ya, terus ada sayur bening. Ya, bersama saya sudah ada Ibu, siapa Ibu? Ibu Nasya, Ibu pemilik rumah ini. Oh, Ibu salah satu karyawan yang ada di rumah makan ini. Iya, saya mau tanya Ibu, proses pembuatan ini tadi ada dua macam ya? Ya, sagunya itu tapi airnya. Kalau ini yang tergolong jernih bening karena waktu kita memberikan air agak banyak. Kadang pelanggan minta yang agak putih, itu airnya sedikit saja kita kasih. Kita beri air sedikit, agak kental, baru disiram dengan air mendidih. Itu saya dengar ada namanya ya Bu, kalau untuk sagu putih itu kalau yang agak putih itu yang bilang Sinonggi Anakia, tapi kalau yang ini Sinonggi Lore. Iya. Dewi Larasati, Saharudin, TV Sultra melaporkan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Saya Siti Fitriasari mewakili kru TV Sultra yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.